Ya Kang, siap, siap Kang, siap Kang. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Iya saha. Oh iya, ha. Punten ya, punten, punten, sampurasun, punten, punten. Iya mau ngaganggunya. Punten Kang. Iya mah mau ngaganggu, arek ceritakan wae. Wis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, ketemu lagi teman-teman di GLN. Semoga ya Anda semua sehat-sehat aja gitu ya, baik-baik aja, tidak kurang satu apapun. Masih di GLN, buat Anda yang belum tahu ya, di GLN nanti kita akan share lagi berbagai macam informasi teman-teman, berbagai macam cerita, baik itu cerita mistis, cerita keseharian teman-teman gitu ya, pengalaman-pengalaman pribadi teman-teman silakan. Kita boleh cerita sama-sama di sini. Kita berbagi pengalaman di sini ya. Kali ini di episode ini kita lagi ada di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Gitu. Ya, untuk yang teman-teman ketahui di Jawa Barat, khususnya Pelabuhan Ratu ini kental banget dengan namanya kalau di dunia spiritual pasti Anda pernah dengar ya. Nyi Ratu Roro Kidul, Bunda Ratu Roro Kidul dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dia. Penguasa pantai selatan. Ini teman-teman bisa lihat. Ini salah satu pantai selatan yang ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Tepatnya ini Pantai Karanghawu, teman-teman. Nah, ini di balik karang ini, teman-teman. Ini Karanghawu gitu ya. Buat orang-orang apa ya, yang menyukai spiritual pasti tahu nama Karanghawu itu apa. Salah satu petilasan lah, inilah, itulah ya, teman-teman. Ini banyak sekali, ramai sekali dikunjungi oleh orang, apalagi pada tanggal-tanggal tertentu gitu. Nah, Sukabumi sendiri gimana ya maksudnya ya? Cukup berkembang jauh dari yang apa ya? Dari zaman dulu lah gitu ya. Kalau kita lihat dengan mata lahiriah gitu ya. Ini memang kotanya ya oke lah ya, indah gitu kan. Maksudnya nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu semrawut lah gitu trafiknya juga. Nah, balik lagi teman-teman. Ini cerita mengenai Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Banyak yang tidak tahu nama asli beliau siapa sih sebenarnya gitu kan. Ya, nama asli beliau itu adalah Dewi Larakandita gitu teman-teman. Penguasa pantai selatan, benar sekali, tepat sekali. Beliau senang memakai pakaian yang hijau gitu ya. Sering sekali dilukiskan dengan kereta kudanya dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali pelaku spiritual yang berkiblat apa ya ke Bunda Ratu Nyi Roro Kidul sendiri gitu teman-teman. Nah, ini pemandangan hujan cukup kita syuting ini lagi hujan. Tadi sempat kenceng, cuman ini udah mulai agak reda tapi mulai kenceng lagi nih teman-teman gitu. Apalagi ya pantainya enak, yang pasti tempat istirahat banyak di sini. Tadi sore ini kalau teman-teman lihat banyak juga yang main-main air ya, pasir, mandi-mandi di sini segala macam banyak. Nah, buat yang pelaku spiritual di sebelah sana, nggak jauh dari Pantai Karanghawu ini ada namanya Pantai Citepus. Nah, Citepus itu biasanya banyak juga wisatawan yang suka surfing, main surfing gitu kan. Terus ada lagi nggak jauh lagi dari sini yang namanya Sokawayana. Sokawayana ini silsilahnya dari Prabu Sokawayana. Prabu Sokawayana salah satu dari apa ya, kerajaan Sunda Wiwitan gitu ya teman-teman. Banyak juga itu tempat itu dikunjungi pada hari-hari tertentu, pada tanggal-tanggal tertentu. Khususnya buat pelaku spiritual biasanya olah batin lagi, mendalami batiniahnya untuk apa ya, katakanlah tingkatan ilmunya gitu ya, tingkatan ilmunya levelnya untuk lebih naik lagi. Nah, saya juga hari ini kan kebetulan nggak sendiri ya teman-teman, ini kita sama tim juga, kita ngobrol aja ya nih teman-teman, karena ombaknya udah mulai ini nih, udah mulai naik, takutnya pasang ya teman-teman, bisa lihat ini kenceng banget gitu loh. Nah, di sebelah sana itu juga apa, kabutnya ya, kalau itu kameramen nanti bisa ketangkep smooth, kabutnya itu ini banget gitu ya, apa, udah mulai tebel kabutnya. Jadi kita agak minggir aja, kita ngobrol sama tim yang ada di apa namanya, kita lagi di balai-balai sih, lagi ngopi santai-santai gitu ya teman-teman. Kita ngobrol sama ada Ki Akbar juga di situ.
Ada Nyai Ageng Yani juga di situ. Kita ngobrol di situ. Kita main. Assalamualaikum. Iya. Ki Akbar lagi santai, teman-teman. Kita nabis ya, diusir. itu ada Nyai Ageng Yani juga. Kita lagi santai-santai. Mana lighting kita? Lighting kita masih nyangkut. Kita masih santai-santai di sini. Kebetulan ya Ki ya, kemarin habis syuting Gelap Nyawang juga ya. Iya, betul. Jadi clip on-nya mana ya? Ya, biar enak kita ngobrol pakai clip on kali ya. Bang Sobir udah dikasih ya nomornya. Kang Sobir semua juga ada ya di sini, teman-teman. Cuma lagi pada main gaple ya, bukan Nah, main judi ya. bukan. Bukan main judi, tapi kita iseng main gaple, Hiburan. hiburan. Oh, dimatiin dulu. Bentar. Lighting ini, tim lighting kita ini. Tim lighting tolong bantu dong. Dia buta warna. Bilang putih. Gitu. Iya, teman-teman, ini Ki Akbar lagi santai ya. Ki, kemarin habis syuting apa Ki? Gelap Nyawang Ki? Kemarin kita habis syuting Gelap Nyawangnya perdana lagi. Jadi ibaratnya Gelap Nyawang itu adalah new spirit ya. Karena udah berapa bulan ini Gelap Nyawang tidak syuting karena kondisi dan banyak masalah problem ya yang dialami oleh tim dan pribadi saya gitu. Kesibukan masing-masing. Kesibukan juga sih masing-masing memang lah ya, Ki, ya. gitu. Jadi ya doain aja lah teman-teman, bantu doa aja semua biar Gelap Nyawang lancar lagi. Teman-teman bisa dapat video-video terbaru lagi gitu ya. Pengalaman-pengalaman explore di Gelap Nyawang ya Ki ya. Iya, amin. Dan juga untuk di GLN pastinya kita bisa berbagi informasi lagi gitu ya. Betul. Ki, ini barusan saya cerita sama teman-teman GLN. Ini kan kita lagi di Sukabumi gitu kan. Ini kan tepatnya di Karanghawu ya, Pantai Karanghawu, terus ada Citepus yang banyak lah katakanlah wisatawan asing yang main surfing di sana. Gitu. Dan sebelahnya lagi kan ada Sukawayana ya Ki. Iya, betul. Nah, itu kan di mana Prabu Sukawayana sendiri kan dari kerajaan Sundawiwitan ya Ki ya. Ki, boleh share nggak ke teman-teman Ki? Kira-kira asal muasal sejarahnya gimana sih Ki gitu kan? Asal muasal sejarahnya sih sebenarnya banyak berbagai versi ya. Banyak versi. Ya? Banyak versinya, dari versi orang tua, dari versi ya banyak lah versinya. Kalau ini mah menurut sejarahnya, ibaratnya kita ngambil sejarah mana dulu ini? Karanghawu atau Sukawayana. Baik. Kalau Sukawayana itu sejarahnya adalah seorang Prabu Sukawayana yang menempati atau yang menginjakkan tanah Pelabuhan Ratu awalnya. Jadi orang pertama, orang pertama yang sakti menginjakkan lah. kaki ya. Orang sakti. Baik. Ibaratnya orang yang mencari ibaratnya apa ya perjalanan, dia akhirnya menempati akhirnya menempati akhirnya kakinya dia terinjak di Pelabuhan Ratu gitu. Baik. Itu pun saya juga dapat cerita dari berbagai macam dan dari orang tua gitu kan. Nah, jadi karena banyak versi ya teman-teman, kita hanya menyampaikan informasi dari segala sudut pandang. Nggak bisa teman-teman jadikan patokan atau mengklaim ini karena banyak versi. Buat teman-teman yang tahu versi lainnya, monggo silakan tulis di kolom komentar biar kita saling berbagi informasi aja sih gitu kan. Betul ya Ki ya? Betul. Nah, sedikit lagi Ki, ini kan Prabu mohon maaf, Sukabumi ini kan terkenal dengan Bunda Ratu Nyi Roro Kidul ya Ki ya. Dengan nama aslinya Dewi Larakandita ya Ki. Putri Larakandita. Putri Larakandita. Baik. Ini teman-teman Ki Akbar yang lebih paham ya gitu ya, karena beliau juga sesepuh guru saya juga. Monggo Ki diceritakan biar teman-teman ada ada gambaran lagi lah gitu kan. Jadi mengenai Putri Larakandita, mengenai Nyi Roro Kidul, mengenai banyak korban yang terseret atau yang meninggal di laut ini gitu kan, disangkut pautkan dengan Nyi Roro Kidul itu semua salah. Terus mengenai ibaratnya pakai baju hijau atau apa itu juga salah. Itu hanya mitos ya kawan-kawan semua, itu hanya mitos. Putri Larakandita itu adalah seorang putri raja yang ingin dinikahkan dari kerajaan di daerah Bandung gitu. Ceritanya ya kan, awal cerita awal gitu muasalnya. Baiklah. Dan dia tidak mau gitu,
tidak mau dengan si apa namanya pangeran tersebut. Pada saat dijodohkan dengan yang Pangeran jodohkannya, Badung ini, betul. putri ini nggak mau ya Ki? Nggak mau, akhirnya ya diguna-guna sampai buruk rupa Baik. wajahnya. Tapi selang dia wajahnya buruk rupa, dia tidak tahu kemana-mana, ibaratnya dia tirakat, dapat petunjuk suruh membersihkan diri wajahnya di pantai selatan Pelabuhan Ratu. Sampai dia membersihkan diri dan sudah bersih, dia disuruh lah gitu, ada yang menyuruh dari petunjuk itu untuk menguasai pantai sini gitu, menguasai laut pantai selatan dari Putri Larakadita tersebut. Baik. Merinding ya teman-teman. Jadi kalau banyak versi tentang asal muasalnya, ternyata asal muasalnya seperti itu ya. Ki Akbar, ya? Nah itu tempat loncatnya di sana itu. Oh, Gitu di batu baik. itu tuh, batu sana. Baik, Cuman coba. kamera ini karena udah malam Iya, jadi nggak udah kelihatan malam ya tadi gitu ya. ya. Jadi Nah tempat loncatnya itu bekas tempat tirakatnya juga, dapat petunjuknya juga Bung Karno di sana gitu. oh baik, baik. Presiden pertama Indonesia ya Ki ya. Jadi di Dapat sini juga petunjuk ya. dapat petunjuknya juga, karena kan beliau juga kan presiden kita juga ahli ibaratnya menjalankan tirakat betul. gitu kan. Tirakat. Ahli menjalankan ibaratnya perjalanan juga dia gitu, seorang ahli. Baik, karena teman-teman Indonesia ini nggak lepas dari ya bukan cerita ya, dari memang Indonesia ini kaya sekali dengan ilmu-ilmu Iya. seperti ini gitu ya. Dan Ya. apa ya, maksudnya sayangnya ya Ki ya, sayangnya di Indonesia ini yang kayak gitu ini dibilang klinik gitu ya. Padahal di dunia barat seperti ini sains loh masuknya. Betul. Gitu ya. Sayang sekali budaya. Dan juga ini kan Indonesia. sebuah apa ya, sebuah budaya. Betul. Makanya saya kadang kalau ngobrol itu kita mau ngobrol bicara agama atau bicara ke spiritual atau kebudayaan. Iya, sudut pandangnya ya. Sudut pandangnya mau kemana Betul, gitu. betul. Kalau kalian menceritakan masalah agama, pasti kita akan dihujat gitu kan. Oh kamu dukun, kamu musyrik ini itu. Iya. Nah itu bukan seperti itu cara berbicara. Makanya saya lebih suka ibaratnya sama orang-orang yang beradab dibanding orang-orang yang berilmu. Iya. Dia walaupun dia punya ilmunya tinggi, hafal hadis, hafal Quran, tapi dia tidak tahu sejarah Indonesia seperti apa dulunya, yang menganut animisme, dinamisme, menganut ibarat kepercayaan, nah kayak gitu. Ibaratnya dia menghujat, menghujat orang-orang pakai belangkon, pakai ini, dihujat Dukun, menjadi ya. dukun segala Iya. macem. Image-nya jelek ya. Image jelek. Padahal- Saya sebagai orang Indonesia dan saya juga ibaratnya Pelaku spiritual pelaku juga. spiritual, dan saya senang gitu menjalaninya. Karena apa? Saya mencintai budaya Indonesia, mencintai keilmuan Indonesia gitu. Baik, dan salah satunya pusatnya ada di Sukabumi ini ya Ki ya. Betul. Persis, ini salah satu tempat yang katakanlah tua juga ya untuk dunia spiritual ya Ki ya. Baik, baik. Kira-kira Ki Akbar ada lagi yang mau diceritakan nggak dari daerah katakanlah pantai selatan ini Ki Akbar? Wah, kalau diceritakan sih Banyak. luas banyak. Dan juga ini masalah korban ya. Oke, ini menarik ya teman-teman. Masalah korban Coba, juga. jangan sampai ada salah perspektif gitu ya Ki ya. Baik, Ki, Masalah tolong, Ki. korban yang ada di pantai selatan ini, yang meninggal segala macam itu difitnah. Ibaratnya fitnah itu menuju ke ibu Nyiloro Kidul, Nyiloro Bunda Ratu Kidul. gitu. Itu Baik. bukan sebenarnya. Ya kalau kita ibaratnya coba lewat logika lah, ombak di sini besar. Betul. Saat ombak itu besar dan dia balik lagi ke sana, kan itu nyedot tuh. Keseret. Keseret. Persis. Nah, itulah dia. Seperti itu. Dan juga kondisi pantai ini teksturnya ini palung. Jadi Iya. sini landai langsung terjun dalam. Iya, jadi Itu palung, boleh makanya dikatakan pure kecelakaan. pure ya. kecelakaan. Ya ibaratnya kesalahan orangnya sendiri yang Iya. tidak berhati-hati dan menjaga diri. Betul. Jangan disangkut pautkan oleh ibaratnya atau mengundang-undang fitnah kepada kegoiban yang di sinilah, inilah itu, jangan. Dan masalah mitos baju hijau juga itu hanya mitos dari ibaratnya dari dulu-dulu lah gitu. Itu mitos. Jadi mungkin ada segelintir orang yang katakanlah untuk menarik perhatian akhirnya menyebarkan rumor seperti itu, jadi turun temurun nih Ki ya. Betul. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu ya Ya teman-teman. kayak tadi aja kita kan berenang satu tim gitu ya semua ya. Betul. Kawan-kawan. Ya kalau kita nggak menjaga diri kita, nggak menjaga tim kita semua, jangan ke tengah. Iya. Ya pasti akan ada amit-amit akan ada Amit, korban. amit-amit. Tapi kita kan menjaga Iya. keselamatan diri kita pribadi dan keselamatan tim yang pada berenang di sini. Saling jaga ya. Saling jaga ya. Persis. Alhamdulillah kita Aman. utuh. Gitu. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya. Nah di sini juga kita ada Ki Manunggal. Gimana nih Ki Persis. Manunggal? Cuman Ki Manunggal ini lagi sholat ini. Iya, Ki Manunggal. Mungkin nanti kita berbicara sama Ki Manunggal lah, ibaratnya berbincang-bincang gitu. komplit sih, cukup komplit. Komplit kita lagi pada bermain, ibarat bukan bermain ya apa?
lagi liburan, Refreshing lah sekalian, Kebetulan saya syuting juga kemarin orang ya. sini pribadi, Nah, kebetulan saudara kita. di sini semua gitu kan. Ya kita sambil refreshing, sambil mengedukasi gitu. Jadi teman-teman itulah sedikit cerita mengenai Sukabumi gitu teman-teman. Mengenai Pelabuhan Ratu. Khususnya Yang Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu ini boleh dibilang katakanlah tanah kelahiran Ki Akbar juga ya gitu ya. Dan juga banyak apa namanya keramat dan yang dikeramatkan seperti Gua Lalai, Iya. terus apa namanya tempat wisatanya juga banyak gitu kan, seperti Ciletuh gitu. Terus kalau tempat-tempat ziarah spiritual kayak di Karanghau atau naik ke Mahaji Gentar Bumi, naik lagi ke atas ya gitu. Di situ ada Panembahan juga gitu, banyak lah. Gitu. Kalau ingin tahu sejarah di Pelabuhan Ratu itu seperti apa, orang tuanya, leluhurnya seperti apa, dan juga sebenarnya yang korban-korban di sini juga bukan lah, intinya bukan ya, itu semua intinya kecelakaan pribadinya sendiri yang tidak ibaratnya hati-hati saat berenang di pantai selatan itu aja. Ya, intinya sih kalau teman-teman one day main ke sini gitu ya, tetap jaga diri aja, tetap hati-hati, jangan jangan sompral lah. Iya. Apalagi kan ibaratnya namanya tempat-tempat seperti ini kan Nah ucapan juga harus jangan asal sesumbar gitu sesumbar kan. gitu, dijaga ucapan kita. Kenapa? Ucapanmu adalah harimaumu. Doamu Betul. juga. Mulutmu harimaumu. Iya. Persis. Bahaya itu. Betul. Kalau ada malaikat yang lewat atau apa, ya kan? Dicatat. Dicatat. Langsung. Seperti kejadian kemarin kan, almarhum siapa? Vanessa kan? Persis. Sebelum dia pergi dalam perjalanan, Iya. dia bikin story status kan, mau Betul. pergi kemana kak saya? Nah. Akhirnya malaikat lewat, kejadian lah seperti itu. Iya, Atau itulah setan lewat ya kejadian lah seperti itu. berita yang lagi viral ini. Cuman banyak orang yang menggoreng begitu ya. macem-macem. Kita udahlah ya. Itu sih Macem-macem. kembali lagi lah gitu kan. Ya kita mau lihatnya dari sudut mana, Iya, gitu kan? Persis. Kita mau lihatnya dari sudut mana? Mau lihat dari sudut spiritual, mau lihat dari sudut sejarah. Nah, kalau lihat dari sudut sejarah masalah Vanessa atau jalan tol tersebut, Jalan tol arah di Tuban. situ daerah Tuban itu memang tempat tilasnya. Ini menurut spiritual ya atau menurut sejarah, tempat tilasnya atau pernah dilaluinya oleh kerajaan Mataram gitu, dan tempat peperangannya kerajaan Majapahit. Persis. Nah mungkin di situ banyak korinnya atau apa, kita nggak baca doa jadi blank, Benar. dihantui lah, was lah, Iya. dibikin ngebut lah, itulah tipu daya setan seperti itu, Iya. tipu daya jin seperti itu ya. Persis. Makanya hati-hati, tiap kita pergi kemana-mana Berdoa. baca doa, seenggaknya Bismillah. Minimalnya ya. Ki, ya. Minimalnya yang paling minim ya Bismillahirrahmanirrahim. Yang dianjurkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul. Teman-teman, mungkin itu aja kali ya yang kita share dulu. Kita mau sholat maghrib juga semua kan bareng-bareng. Sholat maghrib. Setelah itu kita juga paling istirahat lagi ya Ki. Ya? Nanti kita juga bicara dengan ngobrol-ngobrol sama Ki Manunggal. Ki Manunggal. Nanti kita ngobrol lagi dengan Ki Manunggal. Heeh. Ya, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Assalamualaikum. Ya Kang, siap Kang. Assalamualaikum. Iya saha. Oh iya ha. Punten, sampurasun, punten. Iya mau ngaganggunya. Punten Kang. Iya mah mau ngaganggu, arek ceritakeun wae. Wis.